ada yang sakit udah lama, terus ya udah ikhlas lah gitu. Aku agak ikhlas gitu. Disuruh siap-siap aja. Oh, nyari tempat. Iya, disuruh nanya dulu berapa sih? Tergantung kita Pak di sini. Tergantung. Kalau di belakang kan jauh. Bapak mau di mana Bang? Dari dekat sini aja apa gimana? Kalau yang katanya sih pesennya kalau bisa nggak jauh-jauh dari pintu masuk. Tahu sono apa sono? Ini berarti Belat apa tuh? ini AA1. Berapa kalau di sini, Pak? Di sini kita satu paket ya umumnya ya. Iya. Satu paket. Itu memang di sini kalau satu paket udah terima rapi sampai surat 3 tahun. 3.500.000. Saudara, salah satu lembaga yang tiba-tiba memberikan penilaian buruk kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Ombudsman Republik Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan Ketua Ombudsman RI, Profesor Dr. Amzulian Rifai. Terima kasih, Prof. Amzulian. Jadi, kenapa tiba-tiba mendadak ke Jakarta? Saya pikir tidak tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba ya. Kebetulan saja memang pada saat ini kita memperhatikan isu yang paling banyak menjadi perhatian itu adalah di Jakarta ini ya. Kebetulan juga kita punya kesempatan untuk itu ya. Tapi ini rutin dilakukan? Ya tentu rutin, tapi kan karena memang tidak mungkin kita ke seluruh Indonesia ya. Jadi kita melihat, jadi ombudsman itu cara kerjanya yang pertama bisa atas dasar laporan masyarakat. Jadi laporan masyarakat, kemudian kita turunkan tim ya, mendengarkan kedua belah pihak. Yang kedua yang disebut dengan one motion investigation. Jadi kita melakukan investigasi atas dasar isu-isu tertentu. Yang ketiga misalnya systematic review. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut pelayanan publik yang kita anggap dilakukan review secara mendalam, kita menurunkan tim. Jadi kalau untuk Jakarta, yang mana dari tiga itu? Own investigation tadi, ya. Itu antara lain kita melakukan inisiatif investigasi sendiri dari Ombudsman. Iya. Dasarnya adalah? Dasarnya adalah kita perhatikan keluhan-keluhan publik. Paling banyak kalau kita lihat di seluruh Indonesia, Jakarta yang banyak keluhannya terhadap pelayanan publiknya. Jakarta termasuk salah satu ya. DKI termasuk yang tertinggi. Termasuk yang tertinggi ya. Karena kita ketahui mungkin karena memang DKI ini begitu banyak orang ya yang membutuhkan perhatian masyarakat, pemerintah ya, dan kita perhatikan memang kalau pemerintah DKI tidak serius menanganinya, saya pikir persoalan-persoalan pelayanan publik itu memang katakanlah akan tetap terus buruk ya. Kalau kita perhatikan Jakarta ini kita bicara transportasi saja misalnya, public transportation, kan itu termasuk menyedihkan, ya kan? Menyedihkan di situ kayak kemarin investigasi kita misalnya dari persoalan misalnya bagaimana halte-halte pemberhentian ya, bagaimana fasilitas untuk penumpang, kemudian bagaimana misalnya layar-layar monitor yang hanya ada layarnya tetapi tidak ada gambarnya misalnya kan. Kemudian bagaimana jembatan-jembatan penyeberangan misalnya yang keamanannya, sisi keamanannya. Kemudian misalnya kekuatannya, ya semuanya menurut kami cukup meragukan. Nah, beruntung kemarin di rute Transjakarta hadir. Ya. Dan mereka mau mendengarkan. Ya, Wakil Gubernur Pak Jarod hadir dan seluruh wali kota beserta Dirut Transjakarta hadir, kemudian juga Kepala Dinas Perhubungan juga hadir. Gubernur tidak hadir, Ahok. Nah, mungkin ada aktivitas lain ya, bagi saya tidak masalah. Jadi kalau dikumpulkan ada 6 poin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap Ombudsman merupakan pelayanan buruk, mulai dari transportasi, pelayanan publik, dan juga soal penggusuran. Penggusuran tidak hanya di DKI, menurut saya memang umumnya menggunakan kekerasan ya. Nah, karena pada sisi pemerintah mungkin mereka menganggap kalau tidak dengan kekerasan maka ini tidak akan bisa berhasil. Ya, tetapi kan kita harus perhatikan bahwa negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat ya, siapapun mereka ya. Oleh karena itu tentu hak-hak masyarakat sekalipun melakukan penggusuran tidak juga bisa semena-mena dan seenak-enaknya ya. Jadi Ombudsman menilai bahwa penggusuran yang dilakukan pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta semena-mena. Saya tidak mengatakan demikian ya, tetapi kalau kita mengatakan bahwa penggusuran itu bagaimana caranya harus dilakukan secara manusiawi dan tidak hanya di atas kertas atau mengumumkan kepada media saja. Yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Yang kalau penjelasan mereka tidak melakukan itu ya. Artinya mereka sediakan misalnya tempat alternatif dan seterusnya. Tapi kan harus diperhatikan rusunawa itu apakah sifatnya gratis untuk selamanya? Itu juga jadi soal. Namanya sewa, Pak. Nah, justru itu, ya betul maksud saya harus dipikirkan kalau ini pindah ke rusunawa itu, kemudian misalnya apakah tidak dipikirkan kelanjutan tempat tinggal mereka, kemampuan bayar mereka, itu juga mesti dipertimbangkan gitu loh. Dan selama ini Ombudsman melihat itu tidak diperhitungkan sampai sejauh itu. Menurut saya demikian.
memang harus reward and punishment itu harus masih relevan ya. Bagaimana menurut saya pemerintah... Banyak yang dipecat toh masih kurang. Nggak apa-apa, pecat terus, ya kan?